Jumpa lagi bersama saya, Riana. Pada video kali ini, saya masih akan membahas tentang permasalahan non-rutin matematika seputar operasi hitung campuran. Lantas, apa yang membedakan video saya kali ini dengan video saya yang sebelumnya? Jika kalian menonton video saya yang sebelumnya, dalam video tersebut saya membahas tentang permasalahan non-rutin matematika yang unik dan lain dari biasanya. Apa yang ditanyakan pada permasalahan non-rutin matematika pada video sebelumnya itu sama dengan soal-soal cerita rutin pada umumnya. Yang membedakan atau yang menjadi ciri khas itu terletak pada informasi ataupun petunjuk yang diberikan. Itu membuat siswa harus berpikir lebih jauh, membuat mereka harus menganalisis dan menentukan strategi yang tepat agar soal cerita ataupun permasalahan tersebut dapat diselesaikan. Metode yang coba saya terapkan untuk menyelesaikan semua permasalahan non-rutin dalam video saya adalah metode heuristik. Nah, metode heuristik ini sendiri sudah lama diterapkan dalam pengajaran matematika tingkat sekolah dasar di Singapura. Jadi, buat kalian yang memiliki buku-buku terbitan penerbit Singapura, di situ kalian boleh cek hampir semua soal-soal cerita atau permasalahan matematika menggunakan metode heuristik untuk penyelesaiannya. Most of the word problems are solved by using heuristic method. Penasaran dengan permasalahan non-rutin matematika yang akan saya bahas pada video saya kali ini? Simak penjelasan saya berikut ini. Topik kita kali ini masih membahas tentang operasi hitung campuran. Operasi hitung campuran dalam matematika tentunya melibatkan lebih dari satu operasi hitung. Bisa saja penjumlahan dengan perkalian ataupun perkalian dengan pembagian, bahkan bisa mencakup keempat-empatnya, yaitu penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan juga pembagian. Berikut disajikan soal cerita ataupun permasalahan matematika non-rutin. Bila digabungkan, jumlah telur Bunia dan Bumia adalah 126 butir. Bunia menggunakan 32 butir telur untuk membuat kue bolu, sedangkan Bumia menggunakan 18 butir telur untuk membuat kue kering. Setelah membuat kue, sisa telur mereka sama banyak. Berapa butir telur Bunia mula-mula? Berapa butir telur Bumia mula-mula? Terlebih dahulu kita akan mengidentifikasi apa yang kita ketahui dari soal cerita ataupun permasalahan matematika ini. Yang pertama, total telur Bunia dan Bumia adalah 126 butir. Jadi telurnya Ibu Nia jika ditambahkan dengan telurnya Ibu Mia itu akan berjumlah 126 butir. Apalagi yang dapat kita ketahui dari permasalahan matematika tadi? Telur yang digunakan Bu Nia 32 butir. Apalagi yang dapat kita ketahui dari permasalahan matematika tadi? Telur yang digunakan Bumia 18 butir. Dan yang tidak kalah pentingnya yang dapat kita ketahui dari soal tadi adalah sisa telur mereka setelah membuat kue bolu dan kue kering sama banyak. Jadi walaupun masing-masing dari mereka menggunakan jumlah telur yang berbeda, ada yang buat kue bolu, ada yang buat kue kering, pada akhirnya sisa telur mereka setelah membuat kue itu adalah sama banyak.
Setelah kita selesai mengidentifikasi apa yang dapat kita ketahui dari permasalahan matematika tadi, langkah selanjutnya kita akan menentukan apa yang ditanyakan pada soal. Yang ditanyakan pada soal tadi adalah berapa jumlah telur mereka mula-mula. Sebelum kita menetapkan metode yang tepat untuk menyelesaikan permasalahan matematika ini, terlebih dahulu kita harus menganalisis permasalahan matematika ini. Mengapa kita harus menganalisisnya terlebih dahulu? Karena ini penting saat kita menerapkan metode yang tepat untuk menyelesaikan masalah ini. Telur siapa yang lebih banyak? Ini harus kita analisis. Ya. Pertanyaan ini harus kita analisis. Telur siapa yang lebih banyak dalam kasus ini? Jika kalian membaca kembali soalnya dengan seksama, kita tahu bahwa pada soal cerita ataupun permasalahan matematika tadi, Ibu Nia menggunakan telur lebih banyak daripada Bu Mia dalam membuat kue. Ya kan? Ibu Nia tadi menggunakan 32 butir, sedangkan Ibu Mia hanya menggunakan 18 butir. Ini artinya jumlah telur Bu Nia mula-mula lebih banyak daripada jumlah telur Bu Mia mula-mula. Karena setelah membuat kue, sisa telur mereka sama banyak. Baik, setelah kita selesai menganalisis soal, langkah berikutnya kita akan menentukan metode yang tepat untuk menyelesaikan permasalahan matematika ini. Metode apa yang akan kita gunakan? Tentunya kita akan menggunakan metode heuristik dengan menggambar diagram atau model. Buat kalian yang belum paham tentang metode heuristik, kalian boleh tonton video saya yang sebelumnya yang membahas tentang metode heuristik di dalam penyelesaian masalah matematika rutin dan non-rutin. Baik, kita kembali fokus ke permasalahan matematika yang harus kita selesaikan ini. Masih ingatkah apa hasil identifikasi kita yang pertama tadi? Bahwa total telur Ibu Nia dan Ibu Mia adalah 126 butir. Lalu bagaimana kita akan menggambar diagram atau modelnya? Nah, ini kita menggambar diagram atau modelnya berdasarkan hasil analisis soal tadi. Makanya tadi di awal saya bilang kita harus menganalisis soalnya terlebih dahulu. Siapa yang mempunyai telur lebih banyak? Siapa tadi dari hasil analisis kita? Ya, dari hasil analisis kita tadi, Ibu Nia yang memiliki telur lebih banyak daripada Ibu Mia. Untuk itu, kita akan gambar diagram atau model untuk Ibu Nia lebih panjang daripada yang punya Ibu Mia. Karena Ibu Nia memiliki jumlah telur yang lebih banyak daripada Ibu Mia. Berikutnya, siapa yang masih ingat hasil identifikasi kita yang kedua tadi? Hasil identifikasi kita yang kedua tadi menyebutkan bahwa Ibu Nia menggunakan 32 butir telur untuk membuat kue. Lalu, siapa yang masih ingat hasil identifikasi kita yang ketiga tadi? Ya, hasil identifikasi kita yang ketiga tadi adalah Ibu Mia menggunakan 18 butir telur untuk membuat kue. Langkah berikutnya, karena Ibu Nia menggunakan 32 butir telur dan Ibu Mia menggunakan 18 butir telur untuk membuat kue, maka jumlah telur ini tidak ada lagi. Karena sudah habis dipakai untuk membuat kue. Nah, yang 18 butir ini juga tidak ada lagi. Sehingga kita sampai pada hasil identifikasi kita yang
4. Hasil identifikasi kita yang tidak kalah pentingnya tadi yang keempat itu adalah sisa telur mereka setelah membuat kue adalah sama banyak. Itu terwakili atau sudah direpresentasikan dalam bentuk model seperti yang terlihat pada layar ini. Bahwa modelnya Ibu Nia dengan Ibu Mia sekarang menjadi sama besar. Ini menandakan bahwa jumlah telur mereka pada akhirnya setelah membuat kue adalah sama banyak. Lantas, apa yang ditanyakan dari soal cerita ini? Yang ditanyakan adalah berapa jumlah telur Ibu Mia mula dan juga berapa jumlah telur Ibu Nia mula. Lalu, bagaimana selanjutnya? Setelah kita selesai menggambar diagram ataupun model untuk merepresentasikan permasalahan matematika ini, langkah apa yang dapat kita ambil selanjutnya agar permasalahan matematika ini dapat terselesaikan? Dapatkah kalian amati model ataupun diagramnya dengan seksama? Di sini kalian perlu kemampuan untuk berpikir lebih jauh. Apa yang harus saya lakukan supaya saya bisa mengetahui berapa jumlah telur Ibu Mia dan berapa jumlah telur Ibu Nia mula-mula? Pertanyaannya adalah, apakah serta-merta secara langsung bisa kita ketahui berapa jumlah telur mereka berdua ini mula-mula? Tentu tidak. Jadi, langkah pertama yang dapat kita lakukan, yang dapat kita hitung bersama, bukanlah jumlah telur Ibu Mia ataupun jumlah telur Ibu Nia mula-mula. Lalu apa? Yang dapat kita hitung mula-mula adalah berapa sisa telur mereka berdua setelah membuat kue. Ini adalah langkah awal yang dapat kita lakukan sebelum kita sampai pada titik di mana kita bisa menjawab apa yang ditanyakan pada soal. Jadi, sebelum kita menghitung berapa banyak jumlah telur Ibu Mia dan Ibu Nia mula-mula, kita harus hitung dulu berapa sisa telur Ibu Nia dan Ibu Mia setelah membuat kue. Dengan kata lain, yang akan kita hitung adalah model yang sudah diwarnai dengan warna hijau seperti yang terlihat pada layar kalian. Ada berapa model yang berwarna hijau ini? Ada 2. Bagaimana cara penyelesaiannya? Total telur mula-mula yang dimiliki oleh Ibu Nia dan Ibu Mia dikurangi dengan penggunaan telur masing-masing dari mereka. Tadi kan Ibu Nia menggunakan 32 butir, kemudian Ibu Mia menggunakan 18 butir. Jadi 126 dikurang 32, kemudian dikurang 18. Hasilnya adalah 76 butir. Jadi sisa telur Ibu Nia dan Ibu Mia setelah mereka buat kue itu adalah 76 butir. Sampai di sini kalian bisa lihat gambaran selanjutnya. Nah, karena kita sudah mengetahui jumlah telur Ibu Nia dan Ibu Mia setelah mereka selesai membuat kue, maka langkah selanjutnya yang dapat kita ambil adalah menghitung masing-masing telur dari Ibu Nia dan Ibu Mia setelah mereka selesai membuat kue.
Ini kan jumlah telur mereka berdua nih, 76 butir. Jadi masing-masing dari mereka berapa jumlah telurnya setelah buat kue? Ini sesuai dengan hasil identifikasi kita yang keempat tadi. Masih ingat hasil identifikasi kita yang keempat tadi? Total telur Ibu Nia, jumlah telur Ibu Nia dan Ibu Mia setelah mereka selesai membuat kue adalah sama banyak. Dengan demikian kita akan menghitung satu unit, katakanlah di sini 1 unit untuk masing-masing dari Ibu Nia dan Ibu Mia. Berapa 1 unitnya? Kita tinggal membaginya dengan 2. 76 dibagi dengan 2 sama dengan 38. Nah, setelah kita mengetahui berapa jumlah telur Ibu Nia dan Ibu Mia masing-masing setelah mereka selesai membuat kue, kita sampai pada titik di mana kita dapat menyelesaikan apa yang ditanyakan dari permasalahan matematika ini. Di mana tadi telah kita hitung nilai dari 1 unitnya adalah 38. Kita isikan di sini terlebih dahulu. Jadi jumlah telur Ibu Nia setelah selesai membuat kue sama dengan jumlah telur Ibu Mia setelah selesai membuat kue, yakni 38 butir. Dengan demikian dapat kita hitung telur Ibu Nia mula-mula itu berjumlah 38 butir ditambah 32 butir sama dengan 70 butir. Sedangkan telur Ibu Mia mula-mula itu adalah 38 butir ditambah 18 butir sama dengan 56 butir. Langkah berikutnya, kita akan mengecek kebenaran dari jawaban yang telah kita hitung. Tadi kita sudah hitung bahwa telur Ibu Nia mula-mula ada 70 butir dan telur Ibu Mia mula-mula ada 56 butir. Apakah jawaban ini benar atau mungkin salah? Nah, cara mengeceknya adalah dengan membandingkannya dengan hasil identifikasi kita yang pertama. Ada yang masih ingat apa tadi hasil identifikasi kita yang pertama? Ya, total telur Ibu Nia dan Ibu Mia mula-mula adalah 126 butir. Mari kita cek apakah telur Ibu Nia dan telur Ibu Mia ini bila dijumlahkan hasilnya 126. Apakah benar? 70 ditambah 56 sama dengan 126? Ya, benar. Dengan demikian jawaban ini benar. Jadi, mula-mula telur Bu Nia berjumlah 70 butir, sedangkan telur Bu Mia berjumlah 56 butir. Itu tadi bagaimana penyelesaian permasalahan matematika non-rutin dengan menggunakan metode heuristik. Jika kalian merasa video ini bermanfaat, silahkan bagikan. Jika kalian tertarik dengan channel ini, silahkan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video-video pembelajaran dari saya selanjutnya. Mari kita tingkatkan kemampuan literasi numerasi anak Indonesia. Sampai jumpa.